Ivanda Pusuma, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini, saya akan membagikan video aksi nyata sebagai respon terhadap modul 1, khususnya untuk modul tentang budaya positif dalam sesi berbagi. Namun, sebelum masuk pada sesi berbagi, saya akan membagikan dokumentasi kegiatan aksi nyata yang telah saya coba terapkan di sekolah dan di kelas. Yang pertama, dokumentasi kegiatan untuk aksi nyata berupa kesepakatan kelas bersama murid. Yang kedua, dokumentasi kegiatan untuk aksi nyata kolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas praktisi. Dan yang ketiga, masuk pada sesi berbagi tentang modul 1.4 yakni budaya positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke kelas, saat ini kita akan membuat kesepakatan kelas bersama yang akan menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Yang kita akan sepakati, di mana di kertas itu silakan kalian tuliskan apa yang menjadi harapan atau keinginan kalian agar ketika pembelajaran berlangsung kalian merasa aman, merasa nyaman dan menyenangkan. Silakan ditulis di kelas di kertas tersebut dan setelah itu akan dikumpulkan, kita akan baca bersama, ya. Kemudian itu akan kita sepakati yang akan menjadi nilai-nilai keyakinan kelas kita. Oke, silakan. Saya pribadi merasa sangat senang dan merasa dihargai karena bisa mengalami dan juga mengikuti peraturan yang bukan bersifat instruksi namun kesepakatan kelas dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Perasaan saya terhadap peraturan yang disepakati dalam kelas, saya merasa senang dan juga bebas karena apa yang kita sepakati di kelas itu menurut keyakinan kita sendiri, menurut kita disepakati dalam kelas dan juga tidak tertekan oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah apapun itu, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar, melainkan itu menjadi kesepakatan kita di kelas agar kita itu bisa belajar dengan senang dan juga nyaman. Menurut saya pribadi tentang kesepakatan kelas, saya merasa senang karena kelas menjadi lebih rapi, tertata dan teratur dari sebelumnya. Dan ketika kita belajar, merasa lebih semangat dan nyaman. Menjadi seorang manusia dan anggota masyarakat.
Ibu, rekan-rekan guru. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, tentunya kita sangat bersyukur atas berkat dari penyertaan Tuhan bagi kita semua. Setelah kita selesai dengan kegiatan pembelajaran, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita boleh ada di tempat ini untuk mengikuti penyampaian materi yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru sesuai dengan apa yang saya dapatkan dalam pelatihan pendidikan guru penggerak. Itu saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang ada di tempat ini. Dan ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan oleh Bapak Ibu, rekan-rekan guru. Saya tahu banyak sekali aktivitas kesibukan yang dilakukan, tetapi saya percaya bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan pendidikan yang berada di sekolah kita, lebih khusus pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelum saya melanjutkan, kita akan buka kegiatan ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Ronald Mayanto. Mari kita berdoa. Dan Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di tempat yang maha tinggi, Allah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, kami bersyukur baik pada siang yang indah ini kami boleh berkumpul di ruangan guru ini, mana kami akan mengadakan satu acara yang nanti akan disampaikan atau dipimpin oleh pada semua. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami dan berkati kepada semua akan memberikan beberapa materi sehubungan dengan pembelajaran yang lebih baik lagi. Tuhan kiranya berkati kami semua dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami berpraktikkan itu adalah tugas tanggung jawab kami sebagai guru di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah acara ini dan pertemuan ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Ronald Mayanto yang sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Sebelum lanjut Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melepas masker karena terasa kurang nyaman menggunakan masker saat berbicara. Baiklah, pada saat ini saya ingin membagikan apa yang sudah saya dapatkan melalui pelatihan pendidikan guru penggerak, pemahaman konsep tentang budaya positif. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah saat ini ketika kita mempelajari materi ini, kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kita juga dapat memahami tentang konsep budaya positif, tentang perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, keyakinan kelas, hukuman, sanksi atau konsekuensi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita juga dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah kita dapat memahami peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, seperti pada pertemuan waktu yang lalu, saya sudah sempat menyampaikan tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana filosofi tersebut mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak tersebut setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Peran kita di sini adalah kita menuntun anak tersebut.
Pendidikan berpusat pada murid atau pendidikan berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita dalam proses menuntun ini, kita akan membentuk anak tersebut menjadi seorang pribadi yang kuat, seorang pribadi yang berkarakter. Nah, kita lihat di sini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru sebagai seorang pendidik diibaratkan seperti petani. Nah, sebagaimana halnya petani dalam menuntun tumbuh tanaman agar dia dapat bertumbuh dengan subur, dia perlu memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, air, ya, membasmi ulat, jamur atau menyingkirkan segala jenis hama tanaman agar supaya tanaman ini dapat bertumbuh dengan subur. Nah, demikianlah pula halnya dengan kita sebagai seorang pendidik. Ketika kita menuntun anak untuk dapat menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang berkarakter, kita perlu juga mengkondisikan tanah, ya, atau sebuah lingkungan agar anak tersebut dapat belajar dengan baik. Bapak Ibu, sekolah dalam hal ini sebagai tanah untuk bercocok tanam, di mana peran kita di sini adalah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang positif, lingkungan sekolah yang sehat, lingkungan sekolah yang terasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid untuk mereka dapat menerima pembelajaran. Nah, dengan demikian, dalam proses kita menuntun murid tersebut, kita dapat menyediakan sebuah lingkungan yang positif, lingkungan yang sehat, di mana anak dapat menerima pembelajaran, dan kita dapat membantu anak tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mewujudkan murid yang berkarakter dan memiliki profil pelajar Pancasila. Sekilas tentang profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu bisa lihat yang ada di layar. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja itu semua? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Ketiga ada bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan para murid-murid di sekolah. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan yakni menciptakan atau menjadikan murid sebagai manusia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Nah, seperti apa budaya positif itu? Kita akan pelajari pada saat ini. Ini yang akan kita pelajari. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, apa saja yang perlu kita pahami, kita pelajari. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nanti kita akan lihat sebentar. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi. Keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima, tentang posisi kontrol guru. Dan keenam, segitiga restitusi. Nah, kita mulai dari yang pertama, tentang perubahan paradigma. Sebelum kita lanjut, ini ada yang Bapak Ibu boleh lakukan bersama dengan teman di samping, ya. Kita akan melakukan kegiatan coba lakukan kepala tangan kita ini. Jadi bisa ambil, bisa berdua-dua ya, berpasangan dua-dua. Mari kita lakukan praktik sederhana ini untuk kita mencoba memahami tentang perubahan paradigma. Jika pada dua, pasangan, teman-teman, boleh silakan kita coba. Jadi tugas kita adalah, atau tugas Bapak Ibu, mengepalkan salah satu tangan. Jadi bisa baku ator. Orang mana bilang bisa baku ator. Siapa yang akan mengepalkan tangan, siapa yang nanti akan membujuk untuk membuka
membuka kepalan tangan tersebut. Ya, boleh dilakukan. Ini ada Serbudi dengan pendeta, Serbudi dengan Mem Heni, Mem Diana dengan Mem Joy Sanger. Yang kalau ada pasangan boleh jadi ini ya, pemantau, peninjau. Kepalan tangan. Baku ator, siapa yang akan mengepalkan tangan, siapa yang akan nanti membuka kepalan tangan. Oke, boleh? Jadi pendeta di sini yang mengepalkan tangan, Serboni yang mengepalkan tangan, yang di situ Mem Diana yang mengepalkan tangan. Berarti kasih kepala menjadi punya tangan. Oke. Di situ Mem Treasure. Ya. Mari di sini Mem Sandra. Di sini Mem Elis. Oke. Tugas Anda adalah ya yang mengepalkan tangan. Mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan yang dikepalkan tangannya. Coba Anda bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Bayangkan saja, ada sesuatu yang sangat berharga dan Anda perlu menjaga sesuatu yang sangat berharga itu dengan sekuat tenaga. Dibayangkan saja, ada sesuatu dalam tangan Anda sangat-sangat berharga. Ya, Anda perlu ingat, Anda perlu menjaga itu dengan sekuat tenaga. Tugas rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, jadi yang nanti akan mencoba dengan segala cara. Bagaimana caranya? Rekan Anda yang tadi mengepalkan tangan, apakah dia akan membuka kepalan tangannya atau seperti apa? Nah, Anda boleh membujuk, menggoda, ya ini ditulis, menghardik, menawari dengan uang atau sesuatu bujukan seperti apa Anda lakukan agar teman Anda bersedia membuka kepalan tangan. Ingat, yang mengepalkan tangan di situ ada sesuatu yang sangat berharga yang Anda perlu jaga. Boleh kita coba? Mari kita coba 1 menit ke depan. Ya, silakan. Mari kita lihat untuk perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma tentang stimulus respon, ya, tindakan yang dilakukan berdasarkan adanya rangsangan, rujukan, ya. Nah, ada ilusi tentang kontrol, ya, yang mengatakan seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku dari murid tersebut. Ya. Kalau murid tersebut mengizinkan, ya, mengizinkan dirinya dikontrol, itu karena dia memilih untuk dikontrol oleh kita. Tetapi ingat, pada dasarnya guru tidak
tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini ilusi-ilusi ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk dapat mengontrol murid, ini dapat menuju pada sebuah identitas yang gagal. Ini adalah sebuah kesalahan. Mereka belajar ketika kita berpikir bahwa kritik dan membuat murid itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter mereka, ini mereka akan merasa kurang percaya diri. Mereka akan berpikir buruk tentang diri mereka sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga suatu kekeliruan ya. Nah, banyak dari kita yang percaya bahwa ketika kita secara usia, ya, secara pengalaman kita merasa kita ini lebih berhak, lebih bertanggung jawab terhadap murid. Jadi ketika kita memaksa mereka, kita berpikir bahwa kita dapat memenangkan murid tersebut. Tetapi ini semua adalah sebuah kekeliruan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini bila diintegrasikan dengan pembelajaran yang kita berikan kepada murid-murid tentang integration of faith, ya, kita percaya juga bahwa kita diberikan power of choice, ya kan? Kuasa untuk memilih. Artinya keputusan itu ada di kita. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Itu pada dasarnya. Kita tidak bisa memaksakan mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Sama seperti tadi, ketika Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, itu adalah keputusan Bapak Ibu, ya. Dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Apakah mau membukanya atau tidak mau membukanya? Seperti itu. Nah, ini ada, kita bisa lihat apa itu paradigma stimulus respon dan apa itu teori kontrol. Dan diharapkan kita dapat memiliki pandangan berdasarkan teori kontrol. Nah, kalau pada stimulus respon memandang tentang dunia seperti ini, realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ketika kita membujuk, tadi ada yang memaksa kehendak, tidak ada, hanya sampai dibujukan ya, sampai dirayuan. Pemaksaan akan ada bila bujukan gagal, itu stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol ada kolaborasi di sana untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikirnya menang kalah, saya menang dia kalah. Tetapi pada teori kontrol kita akan berpikir tentang win-win solution, berpikir menang-menang. Mari kita rubah pola berpikir kita dapat memandang dunia ini menurut pandangan teori kontrol. Karena ini nanti akan diaplikasikan, diterapkan ke siswa, ke murid-murid kita. Nah, kita masuk untuk materi tentang disiplin. Ketika saya mengatakan tentang disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Bolehkah ada 1-2 partisipan yang bisa menjawab? Ketika saya mengatakan tentang disiplin, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Aturan. Ya, peraturan. Yang sebelah sini apa? Ketika disampaikan disiplin, yang di sebelah sini, di sebelah sana peraturan. Kalau yang di bagian sini, kebaikan. Oke. Yang di tengah, tata tertib. Oke, terima kasih. Peraturan, ya, itu langsung terlintas kan? Ketika peraturan tidak diikuti,
Ya, Sanksi. tidak tertib. Apa yang akan didapatkan? Sanksi. Sanksi, hukuman ya, hukuman ya. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, kita langsung terpikir tentang peraturan, harus patuh terhadap peraturan. Tidak patuh berarti akan dapat hukuman. Apa makna dari disiplin? Diana Gosen, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, dia mengatakan bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Dari bahasa Latin disiplina artinya adalah belajar. Ya, kita tahu juga dari bahasa Inggris disciple. Disciple itu artinya murid atau pengikut. Ya. Untuk menjadi seorang murid atau seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya, ketika seseorang belajar ya, tentang disiplin ini, itu akan membentuk kepribadiannya, ya, di mana dia akan menjadi seseorang yang lebih menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai keyakinannya, bahwa dia akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Itu adalah motivasi dari dalam diri. Nah, motivasi intrinsik inilah yang perlu kita tumbuhkan ke murid-murid. Saya punya pengalaman ketika saya bertanya kepada murid-murid yang ada di kelas, kenapa mereka harus datang tepat waktu? Kalau itu saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apa alasan kita datang tepat waktu ke sekolah? Apa alasan datang tepat waktu? Taat aturan. Ya, karena peraturan, kita harus patuhi peraturan. Ada lagi yang lain? Memberikan contoh, oke. Kalau tinggal 2 menit lari-lari kira-kira apa kan? Senti-senti. Supaya menjo tidak mau marah. Supaya pimpinan sekolah tidak akan menegur. Ya kan, betul kan? Alasan-alasan kita seperti itu. Supaya tidak potong uang jalan, betul. Nah, alasan-alasan yang tadi supaya karena ada peraturan, kita harus patuh terhadap peraturan. Supaya pimpinan sekolah tidak menegur kita, supaya tidak potong uang jalan. Nah, alasan-alasan seperti itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Ya. Yang perlu kita bangun ke diri anak didik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Itu juga penerapannya bukan hanya ke murid ya, ke kita juga. Ya, penerapannya luas. Ketika ditanya ke pribadi saya, ke pribadi kita masing-masing. Contoh, kenapa saya datang tepat waktu? Ketika kita mengatakan seperti ini, saya datang tepat waktu karena saya adalah orang yang menghargai waktu. Saya percaya bahwa waktu itu sangat berharga. Saya berkomitmen untuk datang tepat waktu. Nah, ketika motivasi seperti itu kita bisa sampaikan, itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Jadi, mau ada peraturan datang tepat waktu atau tidak, kita akan tetap datang tepat waktu. Karena motivasi itu dibangun dari diri sendiri. Jadi bukan karena pimpinan akan marah, pimpinan menegur, kita akan mendapat imbalan kalau kita datang tepat waktu. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi disiplin yang perlu kita ajarkan ke murid adalah disiplin di mana dia dapat membangun motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri agar dia dapat menjadi orang yang seperti dia inginkan, menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini dia beberapa motivasi ini yang perlu kita ketahui, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, kita mematuhi melakukan suatu peraturan karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar, saya bertanya kepada anak, kenapa datang tepat waktu? Ya, supaya mem tidak mau marah. Nah, seperti itu adalah motivasi eksternal ya.
motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi juga ke kita, supaya pimpinan sekolah tidak tegur. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang ketiga inilah yang sekali lagi kita perlu tanamkan kepada murid-murid, bahwa mereka mengikuti suatu aturan karena mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan, dapat menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia katakan seperti ini, merdeka itu artinya, jadi bukan hanya bebas berbuat sesuatu semau gue, ya kan? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang berikut adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, ini yang kami pelajari, ya. Dan saya coba untuk mempraktekkan meskipun baru sederhana, ya, karena memang membangun budaya positif ini berproses. Tidak serta-merta kita melakukan atau menerapkan budaya positif ini langsung mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi saya coba untuk mempraktekkan tentang keyakinan kelas ini. Ya, seperti saya sudah sampaikan pengalaman tadi, selain datang tepat waktu, saya juga mencoba memancing dengan pertanyaan pemantik kepada anak seperti ini. Kenapa kalian perlu membersihkan kelas? Ada yang menjawab, oh karena kan kita bertiket, jadi harus kasih bersih di kelas. Nah, ketika ada anak yang dapat mengatakan seperti ini, ketika kita bertanya kepada mereka, mengapa kelas itu harus bersih? Kenapa kamu mau membersihkan kelas? Ketika dia dapat menjawab seperti ini, saya membersihkan kelas karena saya menyadari bahwa kebersihan itu adalah bagian dari kesehatan. Saya mau diri saya ini sehat, dan saya mau juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat-kalimat yang berdasarkan dari dalam diri, motivasi intuisi. Ketika bertanya dan mereka mengatakan, oh karena mem yang suruh, nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Ya. Dan sekali lagi yang perlu kita bangun adalah kita dapat menanamkan motivasi intrinsik ini kepada anak didik. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dapat kita buat dengan kesepakatan kelas. Artinya, peraturan yang ada itu berdasarkan kesepakatan, bukan hanya berdasarkan sepihak dari guru. Jadi jangan kita sudah buat peraturan, ya, dan kita sampaikan ke anak. Kalian harus begini. Poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita coba libatkan mereka. Jadi peraturan yang ada itu berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, kita tahu juga kita sudah menerapkan itu seperti ya kalau kita rapat ya pimpinan bertanya, mari kita sepakati bersama. Jadi itu adalah sebuah kesepakatan, bukan hanya peraturan sepihak saja. Ini contoh sederhana yang saya tidak, ini original ya, Bapak Ibu bisa lihat. Ini contoh sederhana untuk kelas 9. Ini tidak dibuat-buat, saya belum modifikasi. Artinya ini adalah original yang dari mereka. Contoh kesepakatan kelas, tidak boleh mengganggu teman. Nilai keyakinan yang ada di situ adalah kita saling menghargai. Saling menghargai. Membersihkan meja, mereka katakan itu. Nilai keyakinannya di situ adalah tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ. Membuat piket kelas. Nilai keyakinan di situ ada kebersihan. Menggunakan masker, ada nilai kesehatan di sana. Datang tepat waktu, nilai keyakinannya adalah disiplin waktu. Nah, saya coba buat ini, praktekkan ke
siswa kelas 9 yang ada di kelas, ya. Jadi kita buat kesepakatan. Kita bisa tanyakan kepada mereka kelas seperti apa yang menurut murid-murid itu mereka harapkan seperti apa. Dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, apa yang mereka harapkan supaya mereka merasa aman, nyaman, dan menyenangkan ketika pembelajaran berlangsung. Dan ini mereka tulis. Supaya saya merasa nyaman ketika saya tidak mengganggu teman. Saya merasa nyaman belajar ketika kelas bersih. Dan ada nilai-nilai keyakinan yang perlu kita tanamkan dalam diri mereka. Ini ada beberapa ini ada testimoni ya dari beberapa siswa perwakilan saja ketika saya menerapkan kesepakatan di dalam kelas. Apa respon dari siswa? Mari kita dengarkan. Sangat senang dan merasa dihargai karena saya pribadi merasa sangat senang dan merasa dihargai karena bisa mengalami dan juga mengikuti peraturan yang bukan bersifat instruksi namun kesepakatan kelas dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati oleh seluruh keluarga kelas. Testimoni berikut. Perasaan saya terhadap peraturan seperti dalam kelas, saya merasa senang dan juga bebas karena apa yang disepakati di kelas itu menurut keyakinan kita sendiri, menurut kita sepakatkan di dalam kelas dan juga tidak tertekan oleh peraturan-peraturan yang dibuat sekolah maupun itu peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Melainkan itu menjadi kesepakatan kita di kelas agar kita itu bisa belajar dengan senang dan juga nyaman. Menurut saya pribadi tentang kelas karena ada teratur dan belajar dan nyaman. Oke, Bapak Ibu tadi sudah mendengar itu original ya. Jadi saya tidak menyuruh mereka, saya tidak merangkaikan kata-kata lalu kalian hafal ini terus menempelkan rekam, tidak. Tetapi itu memang berdasarkan dari hati nurani mereka menyampaikan hal itu. Dan itu ada 2 perwakilan dari kelas yang saya ambilkan contoh. Bagaimana tadi ada kata mereka merasa dihargai. Nah, kan ada kata dihargai di situ, mereka senang, mereka merasa dihargai karena melibatkan mereka dalam membuat suatu peraturan yang menjadi kesepakatan kelas bersama. Dan ketika Bapak Ibu melibatkan mereka dalam hal ini membuat kesepakatan kelas, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab. Ketika kita membuat peraturan kelas, tetapi dalam hal ini dalam kesepakatan kelas. Ada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan di sana yang kita tanamkan, kita tumbuh kembangkan kepada para murid. Nah ini kelihatan ya. Ini murid, salah seorang murid yang memegang hasil kesepakatan kelas bersama. Tadi juga di Vicky ya, murid kita yang Vicky, dia sampaikan merasa bebas. Di situ ada kata bebas, artinya diberikan kesempatan kepada mereka, kebebasan mereka untuk mengemukakan apa yang menjadi keinginan mereka. Ini yang menjadi kesepakatan kelas dari kelas 9 yang saya coba buat di kelas saya. Ya, dari kesepakatan kelas ini maka disepakati untuk nilai-nilai keyakinan seperti ini. Jadi kesepakatan kelas mereka mengatakan bahwa supaya mereka merasa aman, mereka merasa nyaman dalam belajar, itu tidak mengganggu teman di saat belajar. Kemudian memperhatikan saat guru mengajar. Ada juga membersihkan kelas setelah selesai belajar. Jadi harus dibuat tiket kelas. Menggunakan masker dan bawa hand sanitizer. Kemudian datang tepat waktu. Nah ini semua merupakan
kesepakatan bersama yang dibuat di dalam kelas. Dan nilai-nilai keyakinan yang ada seperti saling menghargai, saling menghormati, ada rasa tanggung jawab di sana. Nilai keyakinan seperti menjaga akan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan disiplin waktu. Nah, nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh warga kelas inilah yang kita perlu tanamkan dan tumbuh kembangkan di dalam diri murid. Nah, sekarang dari peraturan-peraturan ini, bisakah Bapak Ibu menyampaikan keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang dituju? Ya, jadi ada peraturan seperti ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa di situ? Tanggung jawab. Oke. Nanti kita lihat sebentar ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ada nilai keyakinan apa di situ? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok. Gunakan masker. Nah, ini kan ada pernyataan-pernyataan dengan bahasa konotasi negatif ya. Tetapi ketika kita buat itu jadi satu nilai keyakinan kelas, ya, seperti ini, anak-anak akan merasa lebih nyaman. Nilai keyakinan kelas seperti ada rasa tanggung jawab, ada rasa saling menghormati. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena dia terlambat kita suruh lari. Ini adalah Hukuman. Ini merupakan bentuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini adalah konsekuensi. Jadi kita mulai memahami ya mana hukuman, mana konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensinya? Ini adalah hukuman. Ini berupa bentuk konsekuensi. Ya, ini konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Anak guru PJOK, kira-kira sejenis bagaimana ini? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Yang ini ada Hukuman. Yang hukuman boleh mana? Yang hukuman mengatakan. Yang konsekuensi? Konsekuensi cuma guru PJOK ini. Ini adalah bentuk konsekuensi. Tepuk tangan untuk guru PJOK. Kenapa ini konsekuensi? Kenapa ini bentuk konsekuensi? Biasa kalau sebelum olahraga ada apa saudara? Kita bisa Iya, ada pemanasan. Jadi anak ini seperti diberi ini ya. Artinya kalau kita memberikan konsekuensi, artinya dia tidak kehilangan dia punya hak untuk belajar. Makanya tadi, ya ini kan untuk pelajaran PJOK. Jadi ini adalah merupakan bentuk konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi. Iya. Jadi artinya ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, dia tidak akan kehilangan haknya untuk belajar. Sama seperti tadi, kita berikan tambahan waktu 15 menit karena dia terlambat 15 menit. Ya, dia masih tetap mendapatkan haknya. Seperti itu. Membersihkan besi sekolah karena mengatakan pensil kawannya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, jadi ternyata mantap, sudah memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, saya coba untuk mempercepat ya. Nah, segala sesuatu, oke Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan anak sebenarnya karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dan ketika anak itu melakukan satu tindakan, apakah itu positif atau negatif, kita perlu mengetahui kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, ini ada contoh kasus, ya, satu kasus. Jadi ini Ibu Ambar, dia punya murid namanya Doni. Doni ini buat ulah, ya. Dia ambil makan siang temannya secara paksa. Kalau kita yang menjadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Oke, Bapak Ibu, kita ke bagian selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, dalam penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang murid atau siswa ini melakukan kesalahan atau dia melanggar kesepakatan yang telah dibuat, biasanya kita akan melakukan peran kita dengan posisi kontrol 5 ini. Ya. Jadi yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu posisi kontrol teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Seperti apa posisi kontrol? Kelima posisi kontrol ini, mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, Bapak Ibu, saya pernah melakukan hal ini, ya. Ketika ada murid melakukan pelanggaran, biasanya posisi penghukum ini sering dilakukan, ya. Kita mulai menekan murid, menghukum mereka baik dengan hukuman fisik ataupun kata-kata kita. Kita membentak mereka, kita memarahi mereka, menegur mereka secara keras, bahkan dengan menggunakan hukuman fisik. Nah, biasanya pada posisi kontrol penghukum ini, seorang guru akan berkata seperti ini: patuhi aturan atau awas, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja buat begini, buat begitu, melanggar peraturan. Nah, kata-kata seperti itu yang kita ucapkan adalah kata-kata pada posisi kontrol penghukum. Kita merasa bahwa kitalah yang benar. Kita mulai menekan anak, kita mulai menghukum anak, bahkan dengan menggunakan hukuman fisik. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita tidak menanyakan terlebih dahulu kenapa sampai dia melakukan pelanggaran itu. Kita langsung membentak dia, kita langsung memarahi dia. Nah, ini adalah posisi kontrol penghukum seperti itu. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini juga sering dilakukan. Saya juga pernah melakukan hal ini. Ini kelihatannya seolah-olah kita ini sedang berusaha untuk mencoba memenangkan murid tersebut dengan bahasa kita atau nada suara kita yang lemah lembut. Tetapi kata-kata yang digunakan di situ, nah ini yang membuat murid tersebut kadang merasa bersalah, yang merasa berbuat sesuatu yang pelanggaran yang dia lakukan ini sudah sangat fatal. Nah, pada posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, biasanya kita akan bersuara dengan nada suara yang lebih lembut. Namun kalimat-kalimat yang kita gunakan seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kita mengatakan, aduh, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Mem sangat kecewa, Sir sangat kecewa. Berapa kali Mem dan Sir harus bilang? Berapa kali Mem bilang jangan bikin ini, jangan melanggar ini. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu melakukan hal ini? Mem kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, kata-kata seperti itu akan membuat murid merasa bersalah, murid merasa tidak berharga, ya, dan murid merasa dia melakukan sesuatu yang sudah membuat orang lain terluka. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Ini juga sering
kita perankan posisi ini ya sebagai teman. Nah, pada posisi ini biasanya guru tidak menyakiti murid, namun dia berupaya mencoba mengendalikan murid ini dengan bujukan, bujukan seperti seorang sahabat, seorang teman. Ya. Guru berperan sebagai seorang teman, dia berkata seperti ini. Ayo bantulah Mem, Sir. Ingat tidak bantuan yang Mem berikan selama ini, yang Sir berikan selama ini? Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Mem yang kerjakan, nanti Sir yang kerjakan. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang mengandung persuasif ya, bujukan. Seperti halnya siswa tersebut merasa bahwa dia ini ada dengan sahabatnya. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini dia bisa mengandung makna positif ya. Cara ini bisa dikatakan ada positifnya, ada baiknya, tapi ada juga negatifnya. Nah, positifnya tentu kita dapat menjadi dekat ya dengan siswa. Nah, seperti itu. Negatifnya, siswa kadangkala ketika kita memerankan posisi kontrol sebagai teman, dia mulai merasa tergantung pada kita. Jadi seolah-olah segala sesuatu itu dia gantungkan ke guru yang dia anggap sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Ketika guru itu tidak ada atau ketika guru itu sepertinya melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan dia, tindakan guru tersebut, nah dia akan merasa kecewa. Ya. Murid akan tergantung pada guru, ada rasa ketergantungan di sana. Posisi kontrol yang berikut adalah posisi pemantau atau monitor. Nah, monitor berarti mengawasi. Pada posisi ini, guru mengawasi. Ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ketika siswa atau murid melakukan pelanggaran, kita berperan sebagai seorang pemantau atau monitor. Apa yang dikatakan oleh seorang guru yang memerankan posisi kontrol pemantau ini? Nah, ini kata-katanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi konsekuensinya apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memantau, ya, mengawasi. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat posisi yang terakhir, posisi kontrol yang kelima adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol ini adalah posisi kontrol di mana dia seorang manajer, dia berusaha untuk membuat anak tersebut dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Namun dalam hal ini dia berusaha untuk mendukung murid juga agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi bukan hanya sekedar menanyakan alasan apa yang dibuat oleh murid sampai dia melakukan pelanggaran tersebut. Namun seorang manajer, posisi seorang manajer ini adalah dia membantu murid agar dapat menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan atau apa yang dia perbuat. Dengan demikian, pada posisi kontrol manajer ini, dia bukan mengatur perilaku dari murid, ya, tetapi dia menuntun murid. Seorang yang mengambil peran manajer, dia mampu untuk menuntun murid, membimbing murid tersebut untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan keseharian penerapan disiplin, 5 posisi kontrol yang tadi, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga posisi manajer mungkin pernah kita lakukan. Ya. Dan dari materi ini kita dapat satu pelajaran bahwa ya untuk posisi kontrol penghukum dan posisi kontrol membuat orang merasa bersalah,
hendaknya itu sudah tidak ada lagi ya di dalam kehidupan kita, dalam cara kita untuk mendisiplin murid. Ya. Nah, posisi kontrol teman, pemantau, biasanya ini masih kita sering buat. Tapi tujuan akhir dalam penerapan disiplin positif kepada anak, posisi manajer ini perlu dicapai. Karena dengan melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ini pada posisi inilah dapat membantu untuk menjadikan murid sebagai seorang pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab, dan yang merdeka. Karena seperti tadi dalam penjelasan bahwa melalui posisi kontrol manajer ini dapat membantu seorang guru untuk membimbing muridnya mengatur dirinya sendiri. Jadi kita memberikan hak itu, kepercayaan itu kepada murid. Kita membantu dia untuk dapat mencoba mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita bantu dia untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, yang merdeka, yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif kepada anak adalah dengan cara restitusi. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, cara restitusi ini adalah cara di mana kita dapat mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu bisa lihat di sini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga murid tersebut dapat kembali ke kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat di slide. Restitusi itu adalah sebuah cara bukan untuk menebus kesalahan, ya. Kalau mungkin kita tahu istilah kalau di pengadilan, ya, cara restitusi adalah untuk menebus kesalahan. Nah, restitusi yang dimaksudkan di sini adalah restitusi di mana murid ketika dia melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahannya itu. Yang berikut, restitusi ini membantu untuk dapat memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang tadi kita baru pelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika ada case yang diberikan tadi, kita perlu tahu apa alasan dari anak ini dia melakukan sebuah pelanggaran atau dia melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Apa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut berbuat demikian? Nah, restitusi juga ini merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan anak yang salah. Restitusi dapat menguatkan anak. Restitusi dia berpusat atau berfokus pada pencarian jalan keluar, solusi, bukan masalah. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana caranya kita dapat melakukan restitusi? Nah, ini tadi yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ini tidak terlalu jelas ya. Saya bacakan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati lewat keyakinan kelas tadi ya, kita sudah belajar. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, waktu anak berbuat pelanggaran, kita panggil dia, kita bicara dengan dia. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang seperti ini bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas.
berbuat salah itu tidak apa-apa. Tom dan Sir juga pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia pernah berbuat kesalahan. Nah, kata-kata demikian kita bisa ucapkan untuk menstabilkan identitas. Ketika anak mendengarkan kata-kata yang demikian diucapkan oleh kita sebagai seorang guru, nah dia tidak akan merasa tertekan. Malah sebaliknya, dia akan berkata yang sejujurnya. Kenapa dia melakukan kesalahan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa berkata seperti ini kepada anak yang melakukan pelanggaran. Tentunya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Ini validasi tindakan yang salah. Artinya, kita menyampaikan, ya tersirat dalam kata-kata kita tadi itu bahwa kita menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidaklah benar. Ya. Namun melalui kata-kata kita, seperti tadi, itu dapat menolong anak untuk dia dapat mengungkapkan yang sebenarnya. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita buat kesepakatan kelas, kita sudah yakini sebagai nilai-nilai keyakinan yang ditanamkan di dalam diri anak-anak, yang perlu kita tumbuhkan, kembangkan di dalam diri mereka. Mereka berbuat kesalahan, kita tanya kembali, apa yang menjadi nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati bersama? Dia akan menyampaikan, apakah kamu meyakini akan hal itu? Jika ya, nah kita bisa terus. Kalau kita meyakini akan hal itu, apa yang akan diperbuat supaya bisa memperbaiki kesalahan yang lalu? Nah, pasti anak atau murid itu dia akan bicara lebih enak ya, lebih rileks. Dia merasa lega untuk menyampaikannya kepada kita. Tapi kalau belum apa-apa, kita sudah membentak dia, memarahi dia pasti tidak akan menyampaikan yang sebenarnya pada kita. Seperti itu. Nah, perhatikan juga nada suara kita ya, nada suara kita, karena pesan itu juga tersampaikan lewat nada suara. Kata-kata itu 10%, nada suara kita 35%. Nah, bahasa tubuh itu ada 55%. Nah, kita akan lihat contoh penerapan segitiga restitusi di sini, ya, di mana ada seorang siswa yang melanggar kesepakatan kelas dan kita terapkan ini bagaimana penerapan segitiga restitusi di sini. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa adegan ini adalah berdasarkan kisah nyata. Jadi ini bukan dibuat-buat sebenarnya, ya. Ini adalah peristiwa yang memang benar-benar terjadi pada siswa tersebut, dan saya coba terapkan segitiga restitusi itu tanpa dia ketahui sebelumnya. Nanti setelah itu baru saya sampaikan, oh ini kita akan buat seperti film singkat. Seperti itu ya, mari kita saksikan bersama. Ini skenario yang dibuat. Nah, muridnya Firmansyah, Bapak Ibu kasih tahu, dia sering datang terlambat ke sekolah, ya. Dan kita coba filmkan untuk penerapan segitiga restitusi. Dia sering terlambat datang ke sekolah.
perhatikan kata-kata itu ya. Untuk penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tidak apa-apa, ini juga pernah datang terlambat. Kita sampaikan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa alasan sampai masyarakat terlambat? Nah, dia bisa jujur, dia berkata ini jujur, Bapak Ibu. Ini bukan dibuat-buat, ini berdasarkan hati nuraninya sendiri dia menyampaikan hal itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang ketiga ini ya. Nah, selanjutnya ini apa rencana Firmansyah untuk memperbaiki? Kita kembalikan ke dia. Kita tuntun dia untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Membantu anak tersebut untuk menjadi mandiri, ya, menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan benar Bapak Ibu, setelah penerapan segitiga restitusi ini, kemarin itu dia datang tepat waktu, bahkan 7:30 dia sudah ada di sekolah. Ini jangan kamu kira itu papan. Ya, kelasnya masih dalam proses perampungan untuk aksesoris kelas. Nah, ini contoh yang kedua, di mana Rika dia sering mengganggu temannya Laura. Dan memang demikian Bapak Ibu. Kita lihat kembali penerapan segitiga restitusi kepada siswa yang bermasalah. Ini validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa dia berbuat demikian. Setelah itu dia dapat menyampaikan secara jujur, dia sampaikan alasannya. Dan yang ketiga, dalam penerapan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah dibuat untuk menjadi kesepakatan. Kita dengarkan, kita lihat tanggapan dari murid setelah mengalami tindakan restitusi ini. Bapak Ibu, ini adalah dari hati mereka sendiri ya. Saya tidak merangkaikan kata untuk mereka menyampaikan ini dan direkam. Tetapi ini benar-benar dari hati mereka. Coba lihat, Firmansyah mengatakan dia merasa lega dan merasa lebih rileks pada waktu kita menerapkan disiplin positif lewat restitusi. Kita juga yang mengatakan, saya menyadari akan kesalahan saya, sehingga saya termotivasi untuk tidak melakukan hal itu lagi. Itu dari Rika sendiri Bapak Ibu. Ya, demikian untuk restitusi, dan kita tiba pada akhir materi pada siang hari ini. Mari kita berefleksi. Setelah kita mempelajari materi tentang budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita terapkan kepada para murid, bagaimana kita dapat menciptakan suatu lingkungan yang positif, lingkungan yang sehat, di mana murid ini dapat merasa aman, merasa nyaman ketika dia menerima pembelajaran. Kita dapat menanamkan disiplin positif dengan cara restitusi ketika ada murid yang melanggar kesepakatan atau melanggar nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Mari Bapak Ibu, melalui refleksi yang saya sudah buat di link Padlet ini, saya bagikan di grup WA, dan saya mau minta
tolong Bapak Ibu silakan menuliskan refleksi setelah Bapak Ibu menerima materi ini. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang Bapak Ibu perlu jawab sebagai bentuk refleksi. Yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari materi ini. Yang kedua, apa yang berubah dari paradigma Bapak Ibu dan apa yang penting yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi ini. Dan yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu buat ke depannya setelah Bapak Ibu mempelajari akan materi ini. Ya, silakan. Saya sudah mengirimkan link Padlet di grup kita, di grup WA dan di grup teachers and staff. Silakan Bapak Ibu bisa lihat dan menuliskan atau merefleksikannya, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang telah menuliskan refleksinya dalam buku Padlet yang sudah diberikan. Dari hasil refleksi Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah tuliskan ini, saya dapat melihat dan mengetahui bahwa Bapak Ibu sudah memahami tentang materi budaya positif ini. Semoga kita dapat berkolaborasi bersama untuk dapat menciptakan budaya positif ini di dalam lingkungan sekolah kita. Mewujudkan anak-anak yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Tepuk tangan.